Ya, halo, balik lagi sama gua Andre dari jualinlaptop.id. Hari ini gua akan ngebandingin dua laptop yang mungkin sering ditanya-tanyain orang, apa sih bedanya atau di mana sih perbedaannya antara Lenovo ThinkPad T410 dan Lenovo ThinkPad T420. Oke, sebelum gue mulai bandingin dua laptop ini, jangan lupa dipencet tombol subscribe yang warna merah di bawah dan juga diklik logo loncengnya biar selalu dapat notifikasi tiap kali kita update video baru. Oke, untuk yang Lenovo ThinkPad T410 kan sebelumnya udah pernah gue review ya. Kalau yang belum nonton atau pengen tahu lebih detailnya, linknya bakal gue taruh di atas ini seperti biasa. Dan juga biasanya kan banyak orang bertanya-tanya tuh bedanya tuh di mana sih antara T410 dan T420, atau apa yang membedakan antara Lenovo ThinkPad T410 dan T420. Nah, hari ini bakal sedikit gue jelasin bedanya tuh di mana gitu. Oke, kita mulai dari body atau covernya terlebih dahulu ya. Yang membedakan antara T410 dan T420 ini adalah di ukuran dan beratnya. Kalau di ukuran, T410 ini lebih besar ya. Mungkin bisa dibilang untuk bagian layarnya aja. Bedanya tuh cuma kalau bisa dilihat mungkin sekitar 1-2 cm aja perbedaannya untuk tingginya. Tapi kalau untuk masalah beratnya, T410 ini lebih ringan daripada T420. T410 ini beratnya hanya di kisaran 1,76 kg, sedangkan T420 beratnya berada di 2,17 kg. Ya, untuk bagian layarnya, T410 dan T420 ini memiliki ukuran layar yang sama, yaitu 14 inch. Yang membedakan cuma di casingnya aja kayak yang tadi gue bilang untuk tingginya ya. Jadi ukuran layarnya sama. Untuk resolusi layarnya ini berbeda. T410 ini memiliki resolusi layar 1440 x 900 pixel, sedangkan T420 ini memiliki resolusi layar 1600 x 900 pixel. Jadi sudah terlihat ya dari angka juga bahwa T420 ini lebih bagus kualitasnya daripada T410. Oke, kita masuk ke segi jeroannya atau dapur pacunya. Untuk segi performanya, T410 dan T420 ini memiliki prosesor yang sama, yaitu Intel Core i5. Yang membedakan keduanya ini hanyalah di generasinya. Yang T410 ini dia generasi pertama dengan seri 520M, sedangkan yang T420 ini dia Core i5 generasi kedua dengan seri 2520M. Oke, untuk yang bingung kenapa sih kok perbedaannya cukup jauh gitu, yang Intel Core i5 yang T410 ini dia di generasi pertama, sedangkan T420 ini dia di generasi kedua. Jadi perbedaannya ini di tahun launchingnya atau tahun keluarannya. Untuk T410 ini dia keluar atau di launching pada tahun 2010, sedangkan T420 ini di launching atau dikeluarkan pada tahun 2011. Jadi sedikit lumayan jauh, perbedaannya sekitar 1 tahun. Dan juga untuk base clock dari kedua laptop ini berbeda ya. Untuk T410 ini dia mempunyai base clock sebesar 2,4 GHz, sedangkan T420 ini dia memiliki base clock 2,5 GHz. Jadi perbedaannya itu sekitar 0,1 GHz saja coy. Oke, untuk dari segi penyimpanannya sendiri, penyimpanannya ini sudah di-upgrade oleh pemiliknya. Jadi kita dapatnya
pure apa adanya yang kayak gini, jadi nggak ada dari kitanya sendiri, kita nggak merubah-rubah, jadi dari pemiliknya sudah di upgrade. Keduanya menggunakan SSD 128 GB. Untuk yang nanya SSD itu apa sih kakak? SSD itu apa sih kakak? Jadi SSD itu singkatan dari Solid SATA Drive. Jadi SSD itu ya kalau yang nggak tahu boleh di searching aja ya bedanya apa sama hard disk. Jadi pokoknya simpelnya SSD itu dia pokoknya kinerjanya lebih cepat daripada hard disk. Oke, untuk bagian RAM-nya T410 ini masih menggunakan RAM sebesar 4 GB, sedangkan T420 ini sudah di-upgrade oleh pemiliknya menjadi 8 GB. Keduanya berjenis RAM DDR3. Jadi jenis RAM-nya tetap sama karena kemunculannya atau keluaran tahunnya nggak beda jauh gitu. Dan juga untuk masing-masing slotnya, slot RAM-nya ini masing-masing mempunyai 2 slot RAM, jadi nggak perlu khawatir kalau misalkan yang mau nambah RAM atau mau diganti RAM-nya yang lebih besar bisa diganti karena slotnya ada 2. Untuk di bagian graphic card-nya, kedua laptop ini masih menggunakan Intel HD Graphics, jadi nggak ada bedanya cuy. Dan yang nggak lupa sedikit gue tambahin ya, laptop ini bedanya mungkin di bagian casingnya aja, karena di T420 ini dia ada fingerprintnya, sedangkan di T410 ini nggak ada fingerprintnya. Tapi mungkin di beberapa versi atau di seri-seri tertentu untuk T410 dia ada fingerprintnya gitu. Tapi untuk unit kita yang ini dia nggak ada fingerprintnya. Dan juga untuk bagian slot-slot atau konektornya, ya T420 ini dia mempunyai slot atau port eSATA ya. Sedangkan di T410 ini dia nggak punya slot eSATA-nya. Tapi untuk USB secara USB itu lebih banyak untuk T410 daripada T420. Oke, untuk segi audionya bakal gua kasih dulu sedikit review audionya. Oke, gimana menurut kalian? Lebih enak yang mana nih? T410 atau T420? Kalau menurut gue pribadi, gue lebih suka yang T410. Kenapa? Karena suaranya ini lebih cenderung ke nyaring ya, atau lebih ke clarity. Jadi suaranya ini jernih banget, lumayan jernih lah. Untuk suara-suara detail-detailnya juga lumayan dapet. Dan menurut gua untuk yang kurang sih mungkin bassnya ya. Dari kedua laptop ini menurut gua yang kurang sebenarnya bassnya. Dan yang membedakan T410 dan T420 ini, T420 ini dia audionya lebih ke arah surround. Jadi suaranya ini rada bulat dan nggak nyaring, nggak nendang ke atas gitu. Jadi dia lebih stabil untuk kayak nggak terlalu kenceng. Jadi untuk dia kayak gimana sih, surround aja, jadi sekitar gitu. Jadi sedikit rada bulat ketimbang yang T410. Kalau T410 kan dia lebih tajam lah istilahnya. Ya oke, overall untuk kedua laptop ini nggak berbeda terlalu jauh ya, karena perbandingannya hanya setahun aja. Dan kedua laptop ini gue lebih saranin untuk para pengguna yang membutuhkan banyak port-port, atau untuk para
pekerja proyek lah ini cocok juga gitu, karena kan membutuhkan port dan juga di bagian atasnya ini keduanya ada webcamnya tapi diganti lampu ya. Gue tadi lupa kasih tahu. Jadi menurut gue ini cocok banget. Dan juga kenapa gue bilang cocok untuk para pekerja proyek, karena kedua laptop ini lumayan tahan banting, diangkat seperti ini juga nggak masalah gitu. Tuh kanto seperti itu, jadi lumayan tahan banting, makanya gue bilang lumayan cocok untuk para pekerja proyek. Dan juga semoga video perbandingan ini antara T40 dan T420 ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Apa sih perbedaan antara T40 dan T420 ini? Kalau masih ada yang bingung-bingung atau ada pertanyaan lain, boleh ditulis aja di kolom komentar, nanti pasti akan kita jawab. Oke, sekian video perbandingan antara Lenovo ThinkPad T40 dan T420. Jangan lupa di-share sebanyak-banyaknya ke teman, keluarga, kerabat, ya siapapun ya, di-share banyak-banyaknya. Apalagi yang lagi nyari-nyari tentang Lenovo ThinkPad, boleh dikasih video ini aja biar dia nggak bingung antara T40 atau T420. Boleh juga buat kalian yang suka Lenovo ThinkPad ya, khususnya untuk ThinkPad jadul mungkin T40 atau T420, boleh ditulis juga di bawah di kolom komentar menurut kalian gimana nih, apakah masih cocok digunakan di tahun 2020, masih worth it atau tidak, boleh ditulis di kolom komentar. Jangan lupa juga di like dan subscribe. See you next week.